absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 7C ya? Ya Bu. Apakah teman-teman ada yang tidak hadir? Satu orang. Jawa, hadir. Oxford? Baik, berarti cuma satu orang saja ya yang izin. Ya. Baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu mau menjelaskan materi tentang fiksi dan non-fiksi. Apa kalian sudah tahu fiksi dan non-fiksi? Belum. Nah, materi pada hari ini tentang kedua materi tersebut. Yang pertama, tentang pengertian fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya, berupa khayalan sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif. Yang berarti jika kalian ingin membuat suatu karya yang hasil ide karya kalian sendiri seperti cerita novel atau cerpen, itu berarti cerita dari kalian sendiri kan, berupa ide kalian sendiri kan, itu yang dinamakan karya tulis yang bersifat imajinatif, karena kalian mempunyai imajinatif yang sangat besar karena ada ide-ide yang di luar konteks dari ini kan, cerita tersebut. Terus di dalam cerita itu pastinya bahasanya juga tidak baku kan, pasti ada bahasa-bahasa yang biasa yang tidak terlalu baku banget. Nah, itu yang dinamakan imajinasi sesuai dengan penulisnya. Nah, contohnya itu seperti apa Bu? Contohnya itu seperti novel, cerpen, terus fabel, puisi, dan naskah drama. Di dalam cerpen biasanya kalian ada ceritain tentang kejadian yang kalian inginkan. Misalkan kalian membuat cerita tentang saya mengidolakan seseorang nih Bu, tapi belum tentu seseorang ini tahu tentang kehidupan saya, tahu tentang saya hidup atau tidak. Ya pastinya kalian hanya menghayalkan cerita tersebut, ya kan? Nah, itu tentang cerita fiksi. Kalau cerita non fiksinya yaitu teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata. Teks non-fiksi memiliki tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, atau menjelaskan suatu topik tertentu. Nah, kalau teks non-fiksi ini yang berarti cerita yang terjadi kenyataan sesuai dengan yang ada di lingkungan kalian. Misalnya kalian ingin membuat tugas karya ilmiah atau skripsi, pasti kalian memaparkan cerita kejadian tersebut. Misalkan kalau misalnya kuliah, pastinya itu ada tentang pelajaran kayak kualitatif atau kuantitatif seperti itu kan, kejadian observasi tentang kita ke sekolah-sekolah untuk mengobservasi hasil di sekolah. Nah, itu yang dinamakan kenyataan di lingkungan sekitar kita. Contoh yang ada di non-fiksi yaitu karya ilmiah, artikel, esai, buku paduan, surat, dan sebagainya. Nah, yang berarti kalau misalkan kita ambil dari artikel itu berarti yang menurut para ahli, itu kan sesuai kenyataan dari para ahli yang diambil kan di tempat lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan perbedaan dari fiksi dan non-fiksi itu, kalau fiksi kan berarti dia menceritakan khayalan, si penulis menuangkan idenya yang berarti tidak kenyataan, benar kan? Kalau misalkan non-fiksi yang berarti kenyataan dari di lingkungan sekitar. Kalau misalkan lingkungan yang menceritakan tentang kebersihan lingkungan, terus tentang cuaca hari ini, itu kenyataan di hari ini, ya kan? Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri dari teks fiksi dan non-fiksi ya. Nih, kalau berdasarkan imajinasi penulis, teks fiksi dibuat dari imajinasi dan khayalan penulis, bukan kejadian nyata. Nah, yang tadi saya
kuat. Kalau teks fiksi itu menggunakan unsur narasi yang kuat untuk menggambarkan cerita, karakter, dan konflik. Yang berarti kita harus bisa nih bagaimana sih pembaca merasakan emosi yang ada di buku cerita tersebut. Merasakan, oh cerita ini sedih, berarti kita harus bisa bisa merasakan, oh berarti si karakternya ini sedang sedih. Seperti itu kan. Kalau misalkan ingin baca buku pasti ada perasaan sedih, senang, dan semacamnya, ya kan? Ya. Terus untuk menghibur, teks fiksi ditulis dengan tujuan utama untuk menghibur pembaca. Nah, teks fiksi ini untuk menghiburnya berarti si penulis ingin ceritanya itu terhibur oleh pembacanya. Misalkan cerita romantis nih, pasti ada sedikit gombalan dari si karakternya untuk perempuannya, ya kan? Nah itu tuh pasti menghibur kita, kayak aduh pengen deh punya cowok kayak karakter yang di buku ini. Terus aduh pengen deh pengen punya cewek yang bisa perhatian kepada cowoknya. Pasti kan seperti itu ya, menghibur kita untuk pengen sesuatu yang ada di buku tersebut, ya kan? Terus di dalam teks fiksi ini menggunakan bahasa kiasan atau konotatif untuk menggambarkan cerita dan karakter, yang berarti itu bukan bahasa yang sebenarnya, ya kan? Yang menggunakan bahasa kiasan pasti kayak ada majasnya, terus ada kayak yang tadi saya bilang, itu pasti ada gombalan-gombalan dari cerita tersebut, misalkan romantis atau lagi sedih atau lagi ada perasaan takut. Di buku tersebut pasti ada bahasa-bahasa kiasannya. Nah, selanjutnya kalau yang non-fiksi ini dasar kejadian nyata. Teks non-fiksi dibuat dari kejadian yang nyata dan fakta. Yang tadi Ibu katakan, yang pertama, kalau membuat sesuatu itu seperti artikel atau skripsi, pastinya membuat cerita nyata sesuai kejadian di lingkungan sekitar. Nah, teks non-fiksi ditulis dengan tujuan utama untuk mengungkapkan fakta dan informasi. Nah, misalkan kalian pengen tahu tentang artikel, ibu menyuruh kalian untuk membuat artikel misalkan. Nah, itu kalian pasti mencari tahu informasi di artikel orang-orang atau artikel di Google atau di lingkungan sekitar, ya kan? Nah, untuk mencari tahu pastinya kalian melihat fakta dulu nih, apakah benar artikel yang dibuat ini sesuai dengan fakta atau bukan. Seperti itu bukan? Ya. Nah, menggunakan bahasa denotatif. Teks non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki arti yang jelas dan terdefinisi. Yang berarti teks non-fiksi ini menggunakan bahasa baku biasanya, ya, tidak menggunakan bahasa tidak baku. Kalau misalkan fiksi biasa dia menggunakan bahasa tidak baku atau campuran, tergantung dari si penulisnya. Biasanya yang ibu baca itu tidak baku, ya, karena dia hanya imajinatif dari karangan si penulisnya. Kalau misalkan non-fiksi ini, yang berarti itu harus kejadian nyata dan harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kejadian nyata tersebut. Tidak boleh di karang-karang dari kita sendiri. Misalkan hari ini hujan, nah terus ditulisnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada hari ini, itu tidak boleh, ya. Nah, terus selanjutnya teks non-fiksi ditulis dengan tujuan untuk mengajarkan atau mendeskripsikan sesuatu, yang berarti teksnya itu harus sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang kita amati. Misalkan kita ke sekolah mengamati observasi, berarti harus mendeskripsikan atau mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi tidak boleh
itu juga bisa tuh. Itu yang dinamakan cerita fiksi. Kalau non fiksi apa aja? Artikel, terus betul. Fiksi, iya betul. Ada lagi apa? Ada yang tahu? Yang terakhir itu esai. Esai juga termasuk non fiksi ya, teman-teman. Nah, terus ada juga buku panduan. Buku panduan itu semacam buku dari karangan penerbitnya, misalkan ada penerbitnya, ada tahun terbitnya. Nah, itu buku panduan semacam buku paket ya, kalau bagi teman-teman yang tidak tahu. Nah, terus ada yang benar itu karya tulis ilmiah, ya termasuk. Nah, baik, Ibu ada pertanyaan nih, pasti ada yang udah dengar ini kan tadi. Apa perbedaan utama antara fiksi dan non fiksi? Kalau fiksi itu sesuai imajinasi, kalau non fiksi itu yang kejadian nyata. Iya betul. Terus contoh dari fiksi dan non fiksi. Contohnya sebutin 3 deh, masing-masing 3. Fiksi itu ada cerpen, Ya. novel, sama fabel. Betul. Non fiksi ada artikel, ada ilmiah dan esai. Iya betul, betul sekali. Nih selanjutnya. Bagaimana pengarang menggunakan bahasa dan struktur untuk menyampaikan makna dalam teks fiksi dan non fiksi? Bagaimana cara pengarang menyampaikan makna tersebut? Misalkan, kalau misalkan yang tadi Ibu bilang, fiksi itu kan menyampaikan imajinasinya sesuai ide yang dia punya kan. Nah, kalau non fiksi kan sesuai kenyataan. Nah, kalau menurut murid-murid Ibu nih, kira-kira apa yang ada di penjelasan kalian sendiri? Misalkan apa? Kira-kira? Ayo. Gak apa-apa kalau sama kayak jawaban Ibu tadi. Kalau fiksi itu sesuai imajinasi. Iya. Kalau non fiksi itu kejadian nyata, bisa kejadian nyataannya dapat. Baik, betul sekali. Nih, mengapa teks tersebut bisa menjadi non fiksi? Ada yang tahu? Kenapa? Nggak sesuai sama opini, tapi secara fakta. Iya betul sekali. Jadi sesuai dengan kejadian nyata, kejadian yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita mau mengobservasi lingkungan di rumah bisa banget karena kita meneliti hasil kejadian nyata. Nah, iya betul sekali. Kalau misalkan Ibu tanya, Ibu mau observasi di lingkungan taman, apakah bisa? Bisa, karena harus sesuai dengan kejadian nyata. Misalkan di taman ada apa, ada kejadian apa di taman, apa yang membuat taman itu bagus, apa yang membuat taman itu ramai ada di sekitar situ. Pasti kan meneliti hasil di lingkungan sekitar kan. Terus kalau misalkan fiksi, misalkan Ibu mau buat cerita tentang pemandangan hari ini tapi tidak sesuai dengan kejadian nyata, apakah bisa? Bisa, karena cuman hasil Imajinasi. karangan, hasil imajinasi. Jadi tidak benar-benar tentang pemandangan tentang hari ini. Misalkan Ibu mau tentang cerita sawah dan tapi sawahnya itu benar-benar tidak terjadi di nyata, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, apa kalian sudah paham? Coba Pak Ibu ulangi. Ustaz, apa perbedaan fiksi dan non fiksi? Fiksi, perbedaan fiksi dengan non fiksi ya. Ya, apa? Kalau fiksi, fiksinya terdiri dari misalnya cerita cerpen Iya, betul. atau karya sastra
khayalan dari si penulisnya, itu termasuk sih. Terus apa lagi? Yang satunya lagi apa Ibu? Yang satunya, Fiksi. iya fiksi. Fiksi coba yang ketiga apa? Tadi kan cerpen. Terus kalau misalkan karya sastra, terus apa? Ayo, saudari mendengarkan tidak? Ada novel, Iya, betul. terus sama Apalagi? dan Kalau menurut Oxford, apakah puisi termasuk fiksi? ya puisi termasuk fiksi karena bertuliskan yang bertulis itu tentang imajinasi dan hasil pemikiran. Iya, betul. Lalu kalau yang non fiksi apa aja? Fiksi Non fiksi. Non fiksi ada apa? Kalau fiksi biasanya berkaitan dengan karakter atau yang setahu saya itu aja. Itu saja. Baik, Ibu jelaskan ulang. Kalau non fiksi itu ada karya ilmiah, ada artikel, ada esai. Nah, ada tiga itu dan buku panduan atau karya tulis ilmiah. Nah, buku panduan ini semacam buku paket yang berarti ada tahun terbitnya ya. Itu kalau non fiksi. Nah, Jawa. Kalau denotatif itu untuk fiksi atau non fiksi? Fiksi denotatif, non fiksi. Nah, iya denotatif itu untuk non fiksi karena memiliki arti yang jelas dan terdefinisi sesuai dengan kejadian yang nyata. Kalau fiksi berarti apa? Konotatif, Oxford. Konotatif ya, bukan konotasi. Nah, kalau misalkan teks yang dibuat sesuai imajinasi itu fiksi atau non fiksi? Fiksi, karena sesuai dengan imajinatif yang ditulis oleh penulis. Terus harus menggunakan unsur narasi yang kuat sesuai dengan cerita dan si karakternya. Nah, misalkan karakter utamanya harus kuat nih, atau sedih atau bagaimana itu sesuai dengan narasi yang dibuat oleh penulis. Terus kalau misalkan ya kejadian nyata berarti non fiksi, betul. Berarti udah pada paham ya tentang fiksi dan non fiksi? Ya. Sudah. Baik, itu saja yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang kurang lebihnya pasti kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau ada yang pusing dengan penjelasan masih, Ibu ini apa Ibu? Boleh tanyakan kepada Ibu ya. Oke. Selanjutnya pasti kalian masih ada